of Business Management and Entrepreneurship atau GCBME, yaitu kerjasama antara ULBI dan UPI. Bila nanti Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, dapat disampaikan di masing-masing sesi paparan sosialisasi. Baik, untuk mengawali acara hari ini, yaitu sambutan dari Wakil Rektor 3, Ibu Dr. Preti Diawati, SOCMM. Kepada Ibu Preti, dengan hormat kami persilahkan. Belum terdengar Bu, suaranya Bu. Belum terdengar Bu. Coba Bu. Tes, ada suaranya Pak? Halo, Sudah, masuk. Ada suaranya Pak? sudah ada. Oh, ya udah. Ih, kok nggak? Oke. Baik, mohon maaf Bapak Ibu ada trouble sedikit di komputer saya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang sudah diundang pagi ini, terima kasih sudah hadir. Kita akan menyampaikan sosialisasi terkait program rutin tiap tahun yang ada di Warek 3, khususnya di tim PPM, Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat ya, atau Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat RPPM. RPM maksud saya. Bapak Ibu, nanti teknisnya akan disampaikan oleh Pak Manajer PPM atau RPM, Riset dan Penelitian kepada Masyarakat ya, itu kalau di SOTK Bapak Ibu biar familiar. Artinya saya menyampaikan kita tahun ini akan dibuka kembali berkaitan dengan program penelitian dan pengabdian ke masyarakat internal ULBI, yaitu anggaran dari internal ULBI yang sedikit mungkin agak berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini akan dibuka atau dibedakan temanya, ada 2 skema gitu ya. Jadi nanti kita berdasarkan skor Sinta masing-masing ya karena biar kompetitif gitu, biar bersaing Bapak Ibu, jangan sampai ibaratnya kita mendapatkan hibah tersebut dengan yang sudah Bapak Ibu sudah mahir atau yang baru pendatang baru atau pemain baru, kita sama mainnya di kancah seperti itu gitu ya. Nah, dengan kemarin rumbuk atau diskusi dengan Pak Rektor, artinya ada masukan dari ke kami di tim kami, kita buka beda skema, artinya ada perbedaan skema, artinya yang berdasarkan skor Sinta ya seperti itu. Karena acuan dari publikasi atau penelitian ini salah satunya adalah Sinta ya dimanapun atau misalkan dari kementerian ataupun di DPPM juga kemarin kita kan sudah mengikutkan salah satunya adalah indikatornya skor Sinta. Nah, kita juga akan mengikuti ke situ. Jadi nanti mungkin di bawah skor Sinta 50 program
penelitian dosen pemula gitu, kemudian di atas skor Sinta 50 kita akan ada penelitian dosen lanjutan. Itu aja sih namanya Bapak Ibu, hanya membedakan nanti di anggaran dan mungkin di luaran ya Pak Cahyo, seperti Pak, betul. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat Sinta atau skor Sinta masing-masing gitu ya. Jadi bisa diklasifikasikan Bapak ikut yang mana atau Bapak Ibu ikut yang penelitian dosen pemula atau penelitian dosen lanjutan. Jadi ada dua skema untuk tahun ini. Itu yang membedakan Bapak Ibu. Ya, terkait anggaran di dalamnya, kemudian nanti luaran pun akan bedanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini yang di program penelitian dan PKM di penelitian internal ini, eh, teknisnya akan disampaikan oleh Pak Cahyo. Harapan dari kami, dari arahan Pak Rektor, kita pengen banyak-banyak publikasi, mudah-mudahan dari luaran penelitian dan PKM itu bisa menghasilkan publikasi yang lebih baik untuk dosen dan nanti akan berimbas kepada prodi, institusi dan sebagainya. Kurang lebih begitu. Jadi harapannya nanti yang pemula ya sudah otomatis harus Sinta, kemudian yang lanjutan mungkin ya harapan bisa lebih dari Sinta 3 minimal ya Pak Cahyo kurang lebih gitu. Nah, dengan harapan nanti kalau misalkan ada yang mau lebih lanjut dari Sinta 2, Sinta 1 atau Scopus, ya kami dari tim Orek 3 akan mewadahi Bapak Ibu untuk coaching atau pendampingan ya kayak tahun-tahun atau sebulan-bulan ke belakang kita mengadakan itu supaya kita bisa menghasilkan kualitas riset atau menjadi paper untuk disubmit ke yang lebih tinggi eh, untuk grade publikasinya seperti itu. Itu harapan kami. Jadi nanti yang harapannya dari apa istilahnya publikasi yang lebih tinggi itu ya berharap dari penelitian dosen lanjutan ya karena mungkin secara kualifikasi sintak skornya sudah bagus dan Bapak Ibu dianggap ya sudah biasa main untuk penelitian dan publikasi di bidang atau di skema ini. Jadi gitu. Itu Bapak Ibu. Yang kedua nanti akan ada sosialisasi terkait program kerjasama dengan KOPI, seminar internasional ya dengan luaran dari papernya adalah Atlantis Fest Index WOS itu. Nah, nanti Pak Cahyo teknis akan sampaikan. Kemarin sudah disampaikan dengan Ibu Dekan masing-masing dengan para Kak Prodi. Mudah-mudahan sudah tersampaikan juga di Prodi masing-masing ya. Nanti Pak Cahyo juga kami minta untuk menyampaikan kembali seperti itu Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, informasi detail nanti Pak Cahyo akan menyampaikan. Nanti lebih apa istilahnya dalamnya bisa berdiskusi selepas Pak Cahyo menyampaikan paparannya kurang lebih itu. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti program ini. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan, kemudian apa yang diharapkan bisa tercapai. Yang jelas ini untuk kebaikan peningkatan kinerja Bapak Ibu sekaligus untuk institusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Preti atas sambutannya. Selanjutnya kita memasuki sesi sosialisasi pertama, yaitu sosialisasi hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal ULBI tahun 2025 oleh Manajer Riset dan PKM Bapak Cahyo Prianto SPDMT. Kepada Bapak Cahyo, dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin share untuk share PPT-nya dulu ya. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Delia yang sudah menjadi moderator di pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Warektika, Ibu Dr. Preti Diawati, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dosen di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya akan coba mensosialisasikan program hibah berkaitan dengan penelitian dan PKM dengan sumber pendanaan dari internal di tahun 2025 ini. Adapun untuk di pagi hari ini, agenda yang akan saya sampaikan itu yang pertama, mungkin ini hanya untuk mengulang sejenak begitu ya terkait tentang urgensi penelitian dan PKM
yang keduanya dasar acuan, yang ketiga ketentuan umum, yang keempat ketentuan khusus penelitian dan PKM yang akan dilaksanakan, yang kelima tanggal-tanggal penting dari kegiatan, dan yang keenam nanti kita akan coba diskusi dan tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke beberapa paparan. Yang pertama, sebelumnya saya ingin memperlihatkan kondisi ULBI ya di tahun 2024, tepatnya di akhir Mei 2024 dan di akhir Mei 2025. Dari segi pencapaiannya itu bisa kita lihat Sinta skor overall kita di tahun 2024 itu berada pada nilai 10.029 ya kalau kita lihat di sini. Lalu di tahun 2025 nilai Sinta skor overall institusi kita itu menjadi 18.959. Jadi ada kenaikan sekitar 8.000 ya, 8.000 dari nilai Sinta skor kita. Nah, dari nilai Sinta skor kita ini mendudukan universitas kita, institusi kita itu berada pada Sinta ranking ke-677. Jadi untuk Sinta skor overall-nya, kalau untuk Sinta skor 3 years-nya 657. Nah, ini dampaknya akan kemana, begitu ya? Nanti mungkin akan saya sampaikan juga. Tapi Sintaskor ini dipengaruhi oleh kegiatan Tridharma eh, Bapak Ibu dosen berkaitan dengan khususnya penelitian dan pengabdian, begitu. Baik, yang pertama tentang urgensi penelitian dan PKM. Tentunya eh, penelitian dan PKM ini bagian dari Tridharma perguruan tinggi yang harus wajib kita laksanakan sebagai dosen. Itu sudah tugas utama kita. Nah, berkaitan dengan penelitian dan PKM ini tentunya eh, seluruh hasil dari kegiatan tersebut akan direkap oleh sistem dari kementerian yang kita tahu itu menggunakan Sinta dan berpengaruh terhadap Sinta skor perguruan tinggi kita. Nah, Sinta skor perguruan tinggi kita itu akan berpengaruh kepada beberapa hal ya, di antaranya adalah klasterisasi dari perguruan tinggi. Nah, untuk saat ini klasterisasi perguruan tinggi ULBI itu sedang sudah berada di klaster Madya, begitu ya, klaster Madya. eh, Poin-poin untuk mempertinggi eh, nilai klasterisasi itu diambil dari banyaknya artikel, banyaknya penelitian, banyaknya PKM, ya, banyaknya haki dan banyaknya buku yang diproduksi oleh para dosen di perguruan tinggi tersebut. Dan semuanya itu berbasis kepada eh, Sinta, begitu ya. Jadi produktivitas kita itu dilihat dari Sinta Score yang ada di Sinta Score PT, begitu ya. Dan dari Sinta Score itulah yang akan menempatkan perguruan tinggi kita itu ada di klaster yang mana. Nah, dari klasterisasi tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap eligibilitas hibah kita, hibah yang bisa kita terima, hibah eksternal. Nah, terkait dengan eligibilitas ini, semakin tinggi klasternya, tentunya skema yang diperoleh akan semakin besar, semakin banyak, dengan pendanaan juga semakin besar, begitu ya. Sehingga ini mungkin kalau boleh dibilang kerja kolektif ya Bapak Ibu. Kita bersama-sama memproduksi artikel kita, penelitian kita, PKM, haki ataupun buku yang secara akumulatif itu akan berdampak pada kinerja institusi. Di antaranya adalah tentang eligibilitas hibah eksternal. Jadi kalau kemarin kita sudah tahu ada beberapa skema dari Kemdikbudristek. Nah, kalau kita bisa naik klasternya, mungkin akan lebih banyak jenis-jenis hibah yang bisa kita peroleh, begitu ya. Nah, selain dari eligibilitas, tentunya eh, akan berpengaruh ya penelitian dan PKM kita akan berpengaruh terhadap akreditasi.
baik itu untuk perguruan tinggi ataupun untuk program studi. Nah, ini saya kira teman-teman Bapak Ibu yang saat ini sedang mengurusi borang begitu ya di untuk akreditasi program studi ataupun di institusi, saya kira ini sudah sangat mengetahui ya bahwa kinerja dari penelitian dan PKM itu sangat-sangat berpengaruh. Selain itu, urgensi yang lain tentunya sebagai penunjang untuk karir dosen, baik itu untuk Jafung atau laporan kinerja dosen, eligibilitas hibah eksternal ataupun mungkin seperti reviewer dan seterusnya, begitu ya. Jadi program dari urgensi dari penelitian dan PKM ini bisa berdampak secara personal, baik untuk dosen karir dosen tersebut ataupun untuk program studi dan institusi. Nah, itu mungkin beberapa urgensi berkaitan dengan penelitian dan PKM. Yang kedua, eh, yang menjadi dasar acuannya itu kita akan me, ya, apa ya, menyesuaikan dengan apa yang biasa diminta oleh Kemdikti Saintek begitu ya. Jadi kalau berkaca dari hibah eksternal yang kemarin, ya Kemdikti Saintek itu biasanya mensyaratkan bahwa penelitian yang dilaksanakan itu mengacu kepada RIRN, mengacu pada pembangunan jangka menengah nasional dan baik itu nasional maupun daerah, renstra di institusi masing-masing, roadmap program studi, ataupun roadmap penelitian dosen tersebut begitu. Bahkan di eh, hibah eksternal Kemdikti Saintek kemarin itu mencantumkan kesesuaian dengan visi misi presiden ya, Asta Cita dan SDGs begitu. Nah, ini sebagai dasar acuan sehingga Bapak Ibu bisa mencari ide berdasarkan kebutuhan dari beberapa dasar acuan yang ada di layar. Baik, kita akan masuk ke beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hibah penelitian dan PKM yang akan kita laksanakan. Ketentuan pertama tentunya yang berhak untuk mengajukan itu adalah dosen tetap ULBI dan memiliki NIDN ataupun NIDK. Yang keduanya, proposal diusulkan seperti biasa melalui aplikasi Aptimas, ya. Dan kalau Bapak Ibu ada yang lupa username passwordnya, itu kan biasa ya, ada yang suka lupa begitu. Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami di di gedung rektorat ya apabila atau mungkin bisa via WhatsApp begitu untuk apabila kalau lupa username passwordnya. Yang ketiganya berjabatan fungsional, kemudian sedang tidak menerima hibah penelitian lain di tahun yang sama. Kemarin kita sudah mengumumkan beberapa pemenang hibah eksternal, baik itu untuk penelitian maupun PKM, maka secara otomatis jika Bapak Ibu dosen ada yang menerima hibah penelitian eksternal, maka di hibah penelitian internal itu tidak bisa mengajukan karena untuk bisa memberi kesempatan kepada Bapak Ibu dosen yang lain. Begitupun untuk yang PKM ya. Baik, tema penelitian yang diajukan harus sesuai dengan roadmap penelitian atau PKM program studi, program perguruan tinggi, serta sesuai dengan bidang ilmu dan mata kuliah yang diampu oleh ketua peneliti. Kemudian, ketentuan yang keenam, setiap dosen itu dapat mengajukan dan memperoleh pendanaan maksimal untuk 2 usulan dalam program tahun ini. Jadi 2 usulan itu baik untuk penelitian maupun untuk PKM, dua-duanya secara sekaligus include begitu ya. Jadi 2 usulan baik untuk penelitian dan PKM. 1 usulan bisa sebagai ketua dan 1 usulan sebagai anggota atau 2 usulan sebagai anggota ya, dua usulannya itu sebagai anggota. Nah, ini tidak diperkenankan juga kalau mengajukan dua-duanya sebagai ketua. Jadi ketua di penelitian ataupun ketua di PKM begitu ya.
Nah, ini disesuaikan dengan aturan yang biasa apa dilaksanakan di hibah eksternal begitu. Baik, ketentuan selanjutnya adalah tim peneliti atau pengabdi itu berjumlah minimal 2 orang dan maksimal 3 orang. Itu sudah termasuk dengan ketua dan berasal dari minimal 2 program studi yang berbeda. eh, Lintas fakultas pun tidak jadi masalah ya Bapak Ibu. Jadi ini sebagai keanggotaan. Kemudian sebagai tambahan juga ini minimal 2 orang dan maksimal 3 orang itu adalah apa ini secara internal ya dosen UBI begitu ya. Kemarin Pak Rektor memberikan arahan bahwa jika ada dosen di luar rekanan Bapak Ibu ya di luar kampus UBI yang akan diikutkan menjadi anggota itu diperkenankan sehingga ada penambahan 1 orang gitu untuk dosen penambahan dosen luar begitu. Yang kedelapan melibatkan mahasiswa minimal 2 orang. Kemudian tidak memiliki tanggungan laporan dan atau luaran wajib penelitian atau pengabdian di tahun sebelumnya. Nah, dari beberapa eh, setelah kami cek gitu masih ada beberapa kelompok yang belum menyelesaikan khususnya luaran ya dari dari penelitian internal tahun 2024 sehingga mungkin belum bisa untuk mengikuti eh, penelitian internal tahun ini ya kecuali kalau memang sudah menyelesaikannya. Baik, ini adalah ketentuan umum berkaitan dengan hibah penelitian dan PKM internal. Kemudian kita akan masuk ke ketentuan khusus ya berkaitan dengan penelitian dan PKM ini. Nah, yang pertama dari penelitian terlebih dahulu. Jadi di tahun sekarang eh, di penelitian internal ada 2 skema yang coba kami buka, eh, 2 jenis ya. Ada penelitian dosen pemula dengan besaran pendanaan maksimal 7,5 juta. Yang keduanya adalah penelitian dosen lanjutan dengan besaran dana maksimal sekitar 10 juta dengan jangka waktu 6 bulan terhitung dari mulai Juni sampai dengan Desember 2025. Nah, berkaitan dengan eh, penelitian dosen pemula dan penelitian dosen lanjutan ini ada penjelasannya nanti akan saya lebih rincikan kembali. Kemudian untuk PKM, nah untuk PKM sendiri hanya ada 1 skema seperti biasanya dengan besaran pendanaan 7,5 juta. Kalau dilihat dari besaran pendanaan ini memang ada kenaikan dibandingkan dengan tahun kemarin ya Bapak Ibu. Besaran pendanaan di tahun kemarin itu di maksimal 7 juta dan di PKM itu 6,5 juta begitu. Untuk pencairan pendanaan itu kita akan lakukan pencairan dalam 2 tahap ya. 70% dicairkan setelah tanda tangan kontrak sebagai dana operasional dan 30% dicairkan setelah mengikuti MONEF. Baik, untuk ketentuan khususnya penelitian dosen pemula, karena tadi ada 2 skema ya untuk penelitian Bapak Ibu. Yang pertama penelitian dosen pemula. Yang pertama ketentuan khususnya adalah berpendidikan minimal S2 dan memiliki jabatan fungsional dengan Sinta-skor kurang dari 50. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek di website Sinta, lalu masuk ke afiliasi ULBI, lalu mengecek di sana sesuai nama masing-masing, Sinta-skornya berapa, dan itu mungkin yang jadi acuannya, gitu. Kemudian luaran wajib dari penelitian dosen pemula ini, luaran wajibnya adalah publikasi di jurnal Sinta. Di sini kami tetapkan minimal Sinta 5 dan luaran wajib yang lain adalah membuat poster digital. Ini hampir sama seperti di tahun kemarin sebetulnya. Kemudian tadi sudah disebutkan pendanaan penelitian maksimal 7,5 juta.
Nah, sebetulnya untuk skema penelitian dosen pemula ini, skemanya atau ketentuannya itu hampir sama seperti di tahun yang lalu ya, Bapak Ibu. Dengan luaran wajib hampir sama dengan pendanaan yang ada perubahan ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, itu adalah skema penelitian dosen lanjutan. Nah, ini adalah skema yang baru di tahun ini, begitu ya. Eh, Ketentuan khususnya adalah memiliki jabatan fungsional lektor dengan Sinta skor lebih dari atau sama dengan 50. Salah satu tujuannya adalah bahwa kita memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang secara Sinta skornya masih kurang, itu apa ya, tidak disatukan dengan Bapak Ibu yang secara Sinta skornya sudah di atas gitu ya. Tentu ini akan berdampak pada tuntutan luaran yang berbeda begitu. Nah, harapannya adalah ini bisa menambah Sinta skor institusi. Jadi memang kita fokusnya adalah ke luaran ya Bapak Ibu. Kemudian kalau tadi di penelitian dosen pemula, eh, luaran wajibnya itu adalah publikasi di jurnal Sinta minimal 5. Sedangkan di penelitian dosen lanjutan, publikasi luaran publikasinya itu, luaran wajib di jurnal Sinta minimal Sinta 3. Jadi ini minimal begitu ya, minimal Sinta 3, yang dosen pemula tadi minimal Sinta 5. Lalu luaran wajibnya seperti sebelumnya, ini membuat poster digital. Kemudian untuk pendanaan maksimal di 10 juta. Nah, jadi ini adalah dua skema yang coba ditawarkan di tahun ini. Silakan Bapak Ibu bisa eh, melihat begitu ya, kira-kira saya masuk atau eligible di skema yang mana. Nah, berkaitan dengan luaran, luaran wajib, karena ini memang jadi fokus utama ya, berkaitan dengan luaran wajib ini. Jadi ada beberapa ketentuan yang khusus kembali berkaitan dengan luaran begitu. Jadi khusus skema penelitian, baik itu penelitian dosen pemula ataupun penelitian dosen lanjutan, uh, bagi kelompok atau Bapak Ibu yang mengajukan luaran artikel terindeks Sinta 2, Sinta 1 atau Scopus, itu akan mendapatkan prioritas dalam seleksi proposal serta akan dibantu pembiayaan untuk submit artikel. Artinya, kalau misalkan tadi ada pendanaan 7,5 juta atau misalkan tadi 10 juta untuk penelitian dosen lanjutan, dan Bapak Ibu mengajukan untuk publikasinya di Sinta 2, Sinta 1 ataupun Scopus, dan ternyata memang setelah melalui proses review dari uh, jurnal yang dimaksud itu lolos begitu, maka pembiayaannya bisa kami bantu begitu ya untuk uh, Sinta 2, Sinta 1 ataupun di Scopus gitu. Nah, kenapa eh, batasnya dari Sinta 2, Sinta 1 dan Scopus? Karena itu berdasarkan rekomendasi ya dari PSMK. Waktu itu saya diskusi dengan Pak Nirwan bahwa dalam salah satu borang itu yang mempunyai yang sangat membantu itu adalah Sinta 2, Sinta 1 dan Scopus ya. Minimal 10% dari dosen tetap di institusi tersebut begitu ya. Nah, jadi ketentuan tambahannya adalah jika Bapak Ibu mengajukan luaran artikel terindeks Sinta 2, Sinta 1 ataupun Scopus, itu akan kita prioritaskan dan dibantu untuk pembiayaannya. Di luar dari yang pendanaan yang tadi disebutkan. Baik, ini untuk skema penelitian. Yang selanjutnya untuk skema pengabdian kepada masyarakat. Secara praktis untuk kegiatan PKM ini sebetulnya tidak terlalu banyak perubahan dibandingkan tahun yang lalu. Syarat-syaratnya pun masih sama. Jadi berpendidikan minimal S2 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli, lalu wajib memiliki mitra kegiatan. Nah, yang berkaitan dengan mitra kegiatan, yang pertama boleh dari industri atau di
di boleh juga di sekolah ya, seperti di tahun-tahun kemarin karena dalam rangka atau tujuan PMB juga ya Bapak Ibu. Jadi bisa di sekolah begitu ya. Kemudian pendanaan seperti yang tadi disebutkan maksimal pendanaan di 7,5 juta. Kemudian luaran wajibnya itu cukup publikasi di jurnal nasional gitu. Jadi jurnal nasional itu tidak terindeks Sinta pun eh, tidak apa-apa begitu ya. Apalagi kalau jurnal nasional terindeks Sinta itu lebih diprioritaskan kembali begitu ya. Kemudian luaran wajib yang lainnya adalah membuat poster digital. Nah, ini saya kira kalau untuk pengabdian kepada masyarakat ini tidak terlalu banyak perubahannya gitu. Selanjutnya berkaitan dengan tanggal-tanggal penting berkaitan dengan penelitian dan PKM. Yang pertama hari ini kegiatan dilaksanakan sosialisasi tanggal 28 Mei. Kemudian periode submit proposalnya itu dimulai dari hari ini sampai 2 pekan ke depan, 13 Juni. Ini melewati memang banyak libur panjang ya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada seleksi administrasi proposal, kemudian ada seleksi administrasi proposal itu berkaitan dengan syarat-syarat yang di ketentuan yang tadi disampaikan, apakah Bapak Ibu memang berada dalam skema yang tepat atau tidak begitu. Kemudian nanti ada reviewer pada tanggal 16 atau penilaian proposal pada tanggal 16 sampai 20. Dan jika tidak ada halangan, direncanakan pengumuman hasil seleksi tanggal 23 Juni 2025. Kemudian pelaksanaan penelitian terhitung dari mulai Juli sampai Desember selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian laporan kemajuannya sekitar tanggal 29 Oktober dan MONEF dalam rentang 3 sampai 7 November. Kemudian laporan akhir 12 Desember dan verifikasi dan validasi laporan akhir dan luaran wajib itu pada tanggal 15 sampai 19 Desember. Jadi kita closingnya untuk eh, kegiatan hibah penelitian dan PKM ini kita closingnya sampai tanggal 19 Desember 2025. Baik, begitu Bapak Ibu berkaitan dengan informasi atau sosialisasi terkait dengan hibah penelitian dan PKM internal. Selanjutnya, kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, boleh silakan untuk ditanyakan saja. Demikian, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, dari paparan sosialisasi yang pertama ini, apakah ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Mungkin dari Boleh, kolom chat sudah ada. Oh ya, baik. boleh saya bertanya secara langsung? Boleh, baik Silakan, Pak, Pak. silakan. Boleh ya? Boleh ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Warek tiga, Ibu dan Bapak dosen sekalian, salam sejahtera semua. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih sudah ada sosialisasi pada hari ini. Mudah-mudahan semangat semua teman-teman yang tadi pengantar oleh Pak Cahyo tadi, semoga menyemangati kita dalam rangka untuk mendukung skor Sinta di perguruan tinggi kita. Namun di balik itu juga bermanfaat ya. Tentu sekali sangat bermanfaat untuk diri kita masing-masing sebagai dosen. Minimal untuk BKD dan juga tentu sekali untuk kenaikan jabatan fungsional. Kemudian alhamdulillah juga sudah ada peningkatan dalam arti kata klasifikasi ya. Jadi tentu sekali ini bagus sekali arahan dari Pak Rektor melihat bagaimana hibah di Dikti ya, bahwa ada apa itu namanya kompetisi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan mungkin ke depan nanti dengan berkembangnya dana itu nanti akan ditingkatkan lagi,
ada 3 klasifikasi mungkin skor Cintanya itu sehingga lebih kompetitif lagi nanti. Nah, eh, pertanyaan saya Pak Cahyo, yang pertama, ini kaitan dengan kalau kita lihat Sinta itu kan ada Sinta 3 years dan Sinta Score ya. Jadi yang dimaksud ini yang kolom kedua ya Pak Cahyo ya, Sinta Score ya. Betul ya Pak Cahyo ya? Yang dimaksud itu Sinta skor overallnya. Iya, Overall, iya. Pak. Yang kolom kedua, yang kolom kedua kan ada Sinta Score ya. Kalau kita lihat di apa itu namanya di website Sinta itu ya. Oke. Nah, pertanyaannya begini Pak Cahyo. Ini ketentuan skor Sinta ini berlaku untuk ketua atau untuk seluruh anggota. Misalkan kita mengambil penelitian dosen pemula, maka semuanya mulai dari ketua sampai anggota, skor Sintanya semuanya harus lebih kecil dari 50. Kemudian kalau penelitian dosen lanjutan, ketua sama anggota juga harus skor Sintanya di atas 50 gitu ya, besar sama dengan 50. Nah, karena ini apa itu di PPT Pak Cahyo tidak dijelaskan ya. Nah, itu. Kemudian bagaimana dengan yang skor Sinta skornya 0 begitu. Nah, ini skor Sintanya 0 ini kalau kita ingin memberikan suatu reward, sebaiknya yang skor Sintanya minimal 1 begitu. Jadi sudah ada dia track record lah begitu ya, track record menurut saya. Jangan yang skor Sintanya 0 supaya dia ada upaya dulu ya. eh, Menghidupkan ininya dulu apa itu namanya Google Scholar-nya, penelitian-penelitian internal sehingga terbaca di Sintanya minimal minimal ada skor Sintanya. Jadi kalau yang skor Sintanya 0 itu berarti dia tidak ada upaya ke arah sana sebelum ini gitu ya. Nah, sehingga supaya untuk reward teman-teman yang sudah ada upaya, saya mengusulkan yang ada nilai skor Sintanya, jangan yang skor Sintanya 0 begitu. Nah, itu yang terkait dengan skor Sinta skor ya Pak Cahyo ya. Yang kedua Pak Cahyo terkait dengan ini Pak, website ini Pak, website yang RPIKK. Saya mengusulkan begini Pak, kalau di setiap eh, ya ini mungkin data yang lalu juga ya, harapan saya bisa dilengkapi karena ini penting untuk akreditasi juga, yaitu pemenang-pemenang hibah itu ada daftarnya di sini Pak. Pak Cahyo, di sini kan ada daftar pemenang hibahnya di 2024 itu siapa? Itu ya ada nama proposalnya, ada besarannya. Dan juga kalau dapat gitu di sebelahnya itu ada link outputnya. Jadi misalkan siapa yang sudah ya sesuai dengan apa itu janji janji di outputnya lah ya. Mau Sinta atau mau yang Scopus ada linknya sehingga komprehensif. Jadi kalau misalkan ada apa itu akreditasi bisa ditunjukkan kita bahwa ini kalau ada data atau informasinya siapa saja yang melamar atau jumlahnya melamar, nah pemenangnya ini ada kontraknya di sebelahnya, data kontraknya, kemudian di sebelahnya lagi itu ada ininya, link publikasinya atau outputnya, ya sesuai dengan yang dijanjikan lah di sana. Nah, sehingga komprehensif di sana. Itu usul saya Pak Cahyo di beranda ini. Dan juga ini kan juga panduan-panduan ini mohon dilengkapi lah 2024. Nah, nanti 2025 juga diupload di sini begitu. Sementara itu aja Pak Cahyo, terima kasih. Baik, terima kasih pada Prof. Agus untuk pertanyaannya. Jadi mungkin saya tanggapi langsung ya. Terkait dengan Sinta Score itu memang yang kita maksud adalah Sinta Score overall-nya, Prof. Jadi memang ada Sinta Score 3 years sama Sinta Score overall. Nah, yang kita maksud adalah overall. Kenapa yang overall? Karena Sinta Score overall lah yang biasanya dipakai oleh Kemdikti untuk mengikuti hibah-hibah yang dibuka itu. Jadi Sinta Score overall. Nah, kaitan Dilengkapi aja Pak, nanti ditulis Sinta Score overall gitu. oh ya, ya betul Pak. Baik, terima kasih masukannya Pak. Lalu kemudian untuk yang website RPIKK tadi, Sebelum website Pak, jadi kalau oh kalau ya, yang itu, misalkan tadi yang saya katakan, misalkan kalau yang kecil dari 50, nah itu semuanya atau campur-campur, begitu. ya, ya.
Untuk anggota dan ketua itu sesuai dengan skema yang akan diikuti, Pak. Jadi kalau misalkan akan mengikuti skema dosen lanjutan, penelitian dosen lanjutan, maka baik itu ketua maupun anggota itu adalah dosen-dosen yang masuk ke dalam ketentuan yang ada yang ditetapkan tersebut, begitu. Jadi intinya ketua dan anggota, begitu ya. Nah, tolong Oke. dituliskan juga Pak, supaya nggak tanya lagi nanti Oh iya telat. iya iya, baik Ya. baik baik. Oke, kemudian kalau untuk yang Sinta skornya 0 tadi Pak ya, Sinta skornya 0, memang untuk saat ini kita masih memilah eh, batasnya di 50, kurang dari 50 dan lebih dari 50. Memang belum ada pembahasan kalau Sinta skornya 0. Kalau saya cek juga memang ada beberapa ya yang Sinta skornya masih 0, tapi ya mungkin nanti untuk sementara sih masih di dua dua klaster itu Pak, kurang dan lebih dari 50 begitu. Kalau yang untuk website ya terima kasih masukannya itu nanti coba kita perbaiki juga Pak. Begitu mungkin dari Bu Warek ada tambahan Bu? Ya, baik. Terima kasih Pak Warek, masukan dan pertanyaan, bukan pertanyaan sih kalau saya tadi lihat ya, hanya saran-saran ke kami. Ya, artinya tadi sudah disampaikan Pak Cahyo, jadi terkait Sinta, kami baru membedakan yang di bawah dan di atas dulu Pak Warek untuk tahun ini ya, karena untuk supaya harapan kami bisa bisa mengikutilah program ini dengan bersaing juga ya, nggak semua. Artinya ini juga ada proporsionalnya, jadi ada berapa proposal yang akan diterima gitu kan ya. Jadi mungkin nanti ada yang tidak keterima juga atau tidak lolos juga. Nah, ini juga melalui proses review juga gitu. Nah, insya Allah harapan kami ada 20 proposal penelitian dan 20 proposal PKM. Tapi kalau misalkan ada lebih dari anggaran, mungkin kami akan buka lebih dari 20 tersebut seperti itu. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya ini proses pembelajaran untuk teman-teman dosen gitu. Jadi kemarin kami rapat baru antara dua di bawah 50 dan di atas 50 skor sintanya begitu Pak Warek gitu ya. Kemudian yang web, sebetulnya per kegiatan kami sudah suka upload ya Pak Warek. Cuma mungkin pas poin tadi yang Pak Warek buka, nggak dimasukin di situ mungkin Pak Cahyo ya. eh, Hanya di apa di meeting awal aja gitu setiap kegiatan kami upload, setiap kegiatan kami upload. Dan alhamdulillah itu sangat membantu betul kalau misalkan kita ada evaluasi baik dari tim apa istilahnya SPMI kita ataupun dari akreditasi. Ya nanti kami juga kemarin sedang memperbaiki web kami, artinya dari setiap apa istilahnya unit bidang kerja kami ya artinya masing-masing diupload di kalau folder masing-masing kurang lebih begitu. Kalau kemarin kan baru di depannya aja semuanya gitu Pak Warek. Kalau saya lihat kemarin di tim kami juga sedang membahas itu seperti itu. Begitu mungkin Pak Warek. Ada lagi, mangga Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Baik, sudah cukup jelas mungkin ya Bapak Ibu. Jadi nanti jika ada Punten yang Pak, mau nanya Pak. boleh boleh silakan. Ya punten Pak Cahyo. Ini yang terkait PKM kan tadi bisa SMA atau dengan industri. Nah, kalau untuk industri itu persyaratannya apa saja ya? Ada syarat Industri. khusus gitu kalau untuk industri yang bisa untuk dijadikan PKM. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat di PKM yang diselenggarakan oleh Kemdikti ya Bu ya, itu sebetulnya secara persyaratan mitra ya, mitranya itu sangat-sangat terbuka untuk siapapun, begitu ya. Seperti misalkan, ini yang Kemdikti Sentek ya, misalkan seperti ibu-ibu pengajian, ibu-ibu PKK gitu ya, itu dari Kemdikti Sentek tuh di hibah eksternal tuh diperbolehkan gitu ya. Nah, kalau untuk di internal kita itu kita melihat selain kepada kegiatan PKM-nya, tapi juga melihat dampak terhadap institusi juga.
Misalkan tadi kalau misalkan ke SMA atau sekolah itu kan punya dampak selain kegiatan kita, tapi juga apa PMB ya, harapannya seperti itu, begitu ya. Kalau misalkan ke industri berarti itu bisa memperluas jejaring kita, gitu ya. Nah, kalau dari segi persyaratannya itu ada kontrak kesediaan menjadi mitra seperti biasa, Bu. Ada di template juga kontrak kesediaan untuk menjadi mitra. Ya. Tapi ya harapannya memang ada impact kepada institusi begitu ya, selain dari kegiatan PKM gitu. Kalau misalkan apa UKM gitu atau UMKM, apakah harus punya SIUP dan seterusnya? Oh, enggak Bu, enggak sampai ke sana. Oke, oke baik. Terima kasih informasinya, Pak. Ya, oke, silakan Bapak Ibu. Untuk bagi yang lupa password nanti boleh kontak ya Bapak Ibu, password Optimas atau nanti ada yang ingin ditanyakan diperbolehkan. Oke, jika tidak ada mungkin bisa beralih ke Pak bagian. Cahyo mau nanya, Oh, silakan. eh, tadi dari penjelasan kan ada perubahan dari sisi skema dibandingkan tahun yang lalu. Nah, terkait panduan, apakah ada panduan yang baru juga, Pak? Panduan penulisannya untuk penelitian maupun untuk PKM, gitu aja. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Nita. Untuk panduan sudah ada, nanti saya akan share linknya di grup ya Bu ya, sesaat setelah acara selesai mungkin. Sudah disiapkan Bu. Cukup Bapak Ibu. Pak Cahyo yang mengenai anu lah ya tadi persyaratan administrasi tahun lalu belum tercapai. Itu kita Ya. nanya ke LPPM atau bagaimana nanya percaya atau diumumkan yang ini tidak bisa mengikuti gitu. Atau Ah, saya nanya gitu nanti i- gitu. iya ya, Khawatirnya saya nggak bisa ikut begitu mas. Saya makanya kalau sudah oke. diumumkan kan enak. Oh, nama saya nggak bisa ikut gitu. Iya iya. Kalau dari Gimana tuh? secara administrasinya atau pencatatannya tentu kami ada catatannya Pak. Hmm. Kelompok mana yang belum memenuhi luaran wajib. Hmm. Kalau diumumkan mungkin tidak ya. Hmm. Mungkin dihubungi secara personal Pak, bahwa Oke, Bapak belum bisa memenuhi begitu. siap. Iya, Biasanya nanti di blok Pak Warek di sistem nggak ya bisa di sistem pun di blok Pak. di Hmm. blok. Iya, iya. Jadi supaya jangan capek-capek saya bikin proposal, tahu-taunya nggak boleh saya ya. Nah, itu makanya kan. Bapak punya utang nggak? eh, Alhamdulillah tuh sudah publish di Q3. Mantap. Ah, Siap. Enggak lah, nggak banyak juga sih Pak. Kelihatannya. Oke. Ada lagi mangga Bapak Ibu? Oke, jika Izin, tidak ada oh, pertanyaan, izin Bu, Pak. oh ya, Ya, enggak. kalau misalkan apa namanya kita sebagai anggota dari yang masih punya kewajiban itu tetap tidak boleh juga atau masih diperbolehkan, Pak? Itu berlaku untuk satu kelompok Bu. Jadi Oh, satu kelompok. eh, yang bukan hanya untuk ketua tapi juga untuk anggotanya, karena Oh, itu ya. satu tim dihitungnya. Oh, gitu ya, sama seperti yang prom jadi tadi. dosanya kok dosa berkelompok. Iya. Iya, Oh, kelompok. siap, siap. Terima kasih, Pak. Saya izin ke sosialisasi yang selanjutnya Bu ya. Silakan Pak. Baik. Baik Bapak Ibu, mungkin saya akan sosialisasi untuk GCBME, itu adalah hasil kerjasama antara ULBI dengan UPI. Oke, saya izin share. Jadi ini temanya sudah beralih, mungkin tidak sosialisasi penelitian hibah internal kembali. Oke, saya share flyernya saja. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi kami dari PPM menindaklanjuti hasil
kerjasama ya yang diupayakan oleh tim kerjasama di bawah Warek 3, Pak Dr. Haryadi dan teman-teman berkaitan dengan kerjasama antara ULBI dengan UPI. Nah, dalam hal ini ULBI yang diwakili oleh Sekolah Vokasi dan Fakultas FLTB itu hari Senin kemarin telah eh, menandatangani kerjasama untuk menjadi co-host pada conference yang ada di layar ya. Jadi GCBME ini sebuah conference yang diadakan oleh FPEB UPI. Kemudian kita di sana berperan sebagai co-host begitu. Nah, ini memang turunan dari kerjasama di atasnya ya, secara institusi kita ada kerjasama. Kemudian ini adalah turunannya. Nah, kami dari PPM itu sifatnya menindaklanjuti saja berkaitan dengan conference ini karena nanti luarannya adalah berkaitan dengan publikasi di proceeding. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kami sosialisasikan. Kemarin sudah kami sampaikan kepada para kaprodi berkaitan dengan peran kita UBI menjadi co-host di dalam conference tersebut. Maka salah satu benefitnya ini secara luaran Bapak Ibu ya, secara publikasi. Jadi benefitnya adalah hasil dari posisi co-host ULBI dari pihak penyelenggara itu memberikan kesempatan kepada 20 artikel yang berasal dari ULBI untuk bisa masuk ke dalam conference tersebut dan dipastikan akan publish begitu ya. Nah, jadi sebagai informasi bahwa tidak semua peserta conference yang mempresentasikan artikelnya itu akan ditampung di dalam proceeding Atlantis yang terindeks PUS begitu ya. Nah, jadi karena ULBI posisinya itu adalah sebagai co-host, maka kita diberikan jatah sekitar 20 artikel yang dipastikan publish di Atlantis Press yang dimana Atlantis Press itu terindeks oleh PUS begitu ya. Jadi beberapa scoop yang bisa dimasuki ini bisa dilihat di gambar ya. Kurang lebih ini bisa mewakili program studi yang ada di ULBI begitu. Nah, sehingga melalui sosialisasi ini diharapkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan 20 artikel tersebut yang dijamin publish di Atlantis Press yang terindeks PUS nantinya. Nah, untuk menjaga kualitas artikel yang dikirimkan, tentu nanti ada bantuan dari pihak panitia berkaitan dengan coaching begitu. Jadi nanti ada semacam coaching ya untuk penulisan artikel untuk memastikan artikel yang dimasukkan itu kualitasnya sudah memenuhi dari Atlantis Press tadi. Nah, perlu kami sosialisasikan juga Bapak Ibu, di samping tadi ada garansi 20 artikel itu bisa publish. Nah, terkait dengan pembiayaan, ini memang pembiayaannya tetap ya. Jadi ada pembiayaan yang harus dibayarkan untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti conference ini gitu ya. Jadi kerjasama antara ULBI dengan UPI itu hanya menjadi co-host dan hanya memastikan bahwa artikel dari ULBI itu benar-benar bisa digaransi masuk ke Atlantic Press ya terindeks WOS tadi. Sedangkan untuk pembiayaannya itu adalah 3 juta per artikel yang ini dibayarkan oleh Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi di dalam conference ini. Jadi bayar 3 juta, tetapi untuk masuk ke Atlantis Press terindeks WOS itu sudah ada slot begitu ya, ada 20 artikel tadi gitu ya. Dengan ditambah coaching gitu ya untuk memastikan kualitas artikelnya seperti itu. Nah, untuk deadline-nya di sini terlihat di flyer itu paling lambat 28 Mei, tapi karena posisi kita
sebagai co-host, maka kita diberikan keleluasaan untuk mengupload, mensubmit abstrak itu sampai 10 Juni. 10 Juni. Jadi kalau di tanggal ini 28 Mei, ini untuk non co-host, tapi kalau untuk co-host sendiri itu diberikan kesempatan sampai 10 Juni. Kemudian yang diprioritaskan untuk saat ini ya Bapak Ibu, jadi yang disubmit itu bisa abstraknya terlebih dahulu gitu ya. Sedangkan untuk full papernya bisa menyusul atau mungkin full paper itulah yang nanti akan apa itu dijadikan materi coaching nanti. Nah, sedangkan coachingnya sendiri itu adalah H+1 ya. Jadi kalau conference-nya tanggal 8 Agustus gitu ya, maka tanggal 9-nya itu adalah coachingnya gitu ya, untuk apa coaching terkait artikelnya begitu. Nah, kemudian yang perlu kami sampaikan juga, jadi artikel yang dikirim itu tadi sudah saya sampaikan ada 20 artikel yang granted untuk bisa masuk ke Atlantis Press yang terindeks WOS begitu ya. Kemudian beberapa artikel itu yang terpilih selected paper itu akan terpilih itu akan bisa masuk ke dalam beberapa jurnal terindeks Scopus gitu ya. Jadi kita udah sebagai co-host itu bisa dipastikan masuk ke Atlantis Press yang terindeks WOS. Nah, kalau misalkan ingin dilanjutkan kembali dan memang sesuai dengan scope beberapa jurnal yang ada di layar yang sebelah kiri, itu bisa dimasukkan ke dalam jurnal Scopus begitu ya, yang ada di sebelah kiri ini. Nah, tapi memang itu kalaupun masuk ke dalam jurnal Scopus tersebut itu ada biaya lagi gitu ya, ada biaya lagi. Jadi pembiayaannya memang eh, jadi double ya kalau misalkan dilanjutkan atau terpilih papernya itu ke jurnal terindeks Scopus begitu ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu berkaitan dengan kerjasama antara UPI dan ULBI dalam hal ini kerjasama dalam conference GCBME, ULBI sebagai co-host. Ada kesempatan bagi kita, bagi yang ingin mengirimkan artikelnya itu bisa dijamin publish di Atlantis Press yang terindeks WOS begitu ya. Tentunya tadi udah seperti yang saya sampaikan ada coaching ya untuk memeriksa kelayakan artikel yang kita kirim ya. Jadi itu hanya membantu artikel kita udah sesuai atau belum begitu. Nah, ini mungkin sosialisasi singkatnya ya Bapak Ibu terkait dengan conference GCBME ini. Dari Ibu Warek ada tambahan Bu? Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Cahyo sudah menyampaikan tadi gambaran atau deskripsi dari layer yang international conference yang dilakukan antara ULBI atau kolaborasi ULBI dengan UPI. Jadi Bapak Ibu kemarin kami sudah menyampaikan juga dengan para Kaprodi dengan harapan ya Bapak Ibu Kaprodi bisa mendorong Bapak Ibu dosen di masing-masing prodi untuk ikut kegiatan ini ya. Bapak Ibu perlu diketahui juga mungkin ya kolaborasi menjadi host tuh kita juga ada kolaborasi secara administrasi dan finansial. Jadi ini ibaratnya benefitnya tuh ya kita jadi co-host konferensi internasional yang biasanya kan suka dipakai KUM untuk akreditasi gitu ya untuk kinerja institusi. Nah, kemudian selain itu kita diberi kesempatan atau peluang untuk ikut serta apa istilahnya menjadi partisipasi di kegiatan tersebut menjadi pemateri atau jadi penulis kurang lebih begitu dengan guaranteed akan masuk ke Atlantis Press yang indeks host tadi seperti itu. Jadi ini kesempatan untuk Bapak Ibu dosen yang masing-masing prodi kami dari tim
Warek 3 sih berharapnya karena ini dikasih kesempatan 20 paper, jadi kita punya 16 prodi, ya minimal satu prodi mengirimkan gitu ya, rame-rame atau gimana lah, satu paper rumbukan, satu paper kolaborasi dengan tim di prodi, entah itu pembiayaan, entah itu nanti mungkin secara apa istilahnya menghasilkan papernya sampai presentasi dan sebagainya. Seperti itu. Itu harapan kami dari manajemen tentunya dengan arahan Pak Rektor juga. Jadi diharapkan setiap prodi mengirimkan papernya untuk kegiatan ini. Seperti itu ya. Nanti sampai kemarin kan memastikan jadi supaya kalau misalkan nggak diambil kan sayang ya Bapak Ibu ini karena ini udah pasti publish sampai Pak Cahyo kemarin nanya ke bagian jurnalnya itu ke bagian mengolah apa istilah draftnya ya Pak ya nah gitu. Memastikan ini benar nggak Atlantis Press Index Scopus seperti gitu ya Pak ya di telepon depan saya dan menyatakan ya itu pasti publish Pak dan nanti kami bantu kalau misalkan eh, para dosen-dosen dari ULBI untuk membutuhkan pendampingan terkait revisi dan sebagainya, coaching dalam penyelesaian papernya seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapan kami, mari Bapak Ibu kita isi peluang ini ya seperti tadi kita berharap punya publikasi yang lebih baik lagi ya untuk para dosen dan tentu ini akan berimbas kepada kinerja dosen dan kinerja institusi seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya ini kalau kemarin sih pas rapat di kami ya cara bagaimana untuk meningkatkan publikasi ya mungkin kita harus kolaborasi seperti ini salah satunya Bapak Ibu seperti itu. Karena ya salah satu syarat atau salah satu indikator akreditasi ya tadi ada co-host dan ada publikasi masing-masing dosen setiap prodi dan imbasnya nanti ke penilaian akreditasi baik prodi ya, ataupun institusi. Begitu Bapak Ibu. Enggak Pak Cahyo. Baik, terima kasih Bu. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan yang tadi disosialisasikan GCBME? Tidak ada mungkin Bu ya. Pak Cahyo, sayang kalau nggak ada yang nanya ya, biar saya Ya, tanya aja biar jelas ya. silakan Pak. Um, Iya nih Kalau di Prof. Kucing Pak, kalau Kucing tadi kan uh, setelah setelah H+1 kan ada Kucing ya untuk Ya, supaya masuk. coaching. Berbayar nggak Pak Kucingnya? Enggak, Enggak, ya pastikan enggak. tidak Gratis. dibayar. Iya, Jadi sudah include di 3 juta itu ya? iya. Sebetulnya bukan di 3 juta Pak, di kerja sama kita Pak. Oh, sudah Ya. include di kerjasama. Iya, karena yang bayar reguler 3 juta nggak ada coaching. Mm. Yang reguler maksudnya tidak kolaborasi jadi host atau apa gitu, kerjasama nggak ada. Reguler bayar manual sendiri gitu ya, individu itu nggak ada coaching Pak. Jadi proceedingnya itu terpisah ya, Bu? Antara proceeding yang seminar sama proceeding yang akan terindeks WOS gitu. Ya, jadi Tidak, tidak semua yang presentasi itu diterima proceedingnya Pak, atau akan publish proceedingnya, begitu. oh, jadi tidak semua ya. Ya, Tidak semua akan publish proceedingnya ya, gitu. ya. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi kalau yang akan publish nanti di di coaching lagi gitu ya. Ya, tentu Eh, kualitasnya diperhatikan Pak hmm, Marek. Kalau hmm. misalkan harus sampai publish ke Atlantis Press itu. Makanya pihak panitia menyiapkan untuk coaching atau pendampingan. Begitu Pak Haryadi. Jadi jangan salah kaprah tadi langsung Scopus begitu ya Pak Haryadi. Saya bilang oh kok mewah sekali ya dapat langsung Scopus ya. Kalau Jadi mau Scopus tindak lanjut lagi. Jadi tidak lanjut lagi. Nah ya, itu perlu jelas Pak Haryadi. gitu. Mana Pak Haryadi ini tadi sudah hilang. Ya, mohon disupport Pak Warek, teman-temannya, supaya ini peluang buat kita Ya, semua ayo. dalam rangka publikasi kita untuk ya Hmm. kinerja baik dosen ataupun institusi. Iya, bayar masing-masing tadi ya. Mudah-mudahan ada Nah, diganti ya, Bu ya. Mudah-mudahan diganti. Ada penggantinya, Bu? ganti sebenarnya nggak ada Pak. Kami bayar, kami bayar jadi co-host aja itu ya isinya pos yang lain kami alihkan saking pengen ada Iya, publikasi teman-teman gitu Pak Warek. iya, kan ada ini, ada yang dana apa itu namanya insentif kepakaran. Maksudnya penggantinya di situ, di insentif kepakaran. Kan ada Kalau untuk ini hmm, mungkin izin Bapak Ibu sekalian diketahui juga, karena hmm, ini pembayaran dari Ulbi ke jadi co-host ke hmm, panitia UPI juga kami bayar lumayan besar Bapak Ibu. hmm,
itu posnya kan nggak dianggarkan dari awal ya Bapak Ibu, jadi Mm-mm. ambil dari ya salah satunya dari itu apa istilahnya bagian publikasi di kami gitu seperti itu, dana publikasi gitu. Jadi Oh, oke. Nah, ini perlu jelas nih, Ibu Bapak semua. Jadi kalau kita publish nanti, satu tidak ada dana kepakarannya lah, baik iya, untuk support publish maupun nanti hasil publishnya. Begitu ya, Bu Warek ya? betul, betul. Oke. Ini perlu jelas nih. Iya. Ah, Jangan sampai Pak Adang nanti nyodorkan kwitansi nanti ke Kemarin udah disampaikan para Kak Prodi, ya artinya tidak ada pembiayaan double karena ini juga dianggap pembiayaan untuk coaching, untuk guaranteed publish di Alkasih Press gitu Pak. Seperti itu. Kami sudah beri apa istilahnya pembiayaan di sana dan yang 3 juta ya karena eh, kami tidak ini ya nggak bisa backup ya mungkin dibebankan kepada teman-teman seperti itu. Karena itu yang saya apa ya apa istilahnya Pak Cahyo yang saya menariknya itu yang garansi bisa publish di Atlantis Press dan Index Was itu sih Pak saya tuh begitu kemarin tuh gitu. Gitu. Karena tidak semua orang yang presentasi bisa dipublish di Atlantis Press itu Pak gitu seperti itu. Ya, tambahan mungkin Bu, jadi satu Ya, artikel itu penulisnya maksimal bisa 6. bisa 6 Pak gitu. Ini contoh aja ya Bapak Ibu, misalkan 6 satu paper gitu kan. Tinggal mungkin Bapak Ibu kolaborasi aja di teman. Ya mungkin ini di-push oleh Kak Prodi ya Bapak Ibu gitu ya. Artinya ini kan untuk kinerja dosen di Prodi, kinerja Prodi juga gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan didorong satu paper dari satu Prodi itu ya kolaborasi di tim Prodi aja gitu ya. Maksudnya dari sisi pembiayaan, dari sisi pengerjaan paper gitu kan. Itu mungkin akan bisa meringankan Bapak Ibu semua gitu kan. Itu harapan kami. Maksimal 6 gitu ya. Kalau misalnya nanti aturannya 3 juta mau 60% autor pertama, karena mungkin kumnya yang paling besar, 40% nanti pukul rata ke belakangnya. Mangga. Atau mau pukul rata 500-500 atau gimana. Mangga. Mungkin dibantulah sama Bapak Ibu Kaprodi supaya setiap prodi mengirimkan gitu. Seperti itu harapan kami. Nah, kemarin sampai disampaikan biar ada kepastian buat kami gitu ya yang 20 ini harusnya diisi gitu ya. Khawatir saya juga ada ini gitu ya kalau misalkan ini apa dibuat Google Form nanti dari Pak Cahyo. Jadi sampai tanggal berapa Pak? Tanggal yang mengatakan Tanggal, iya atau siap gitu dari setiap prodi? tanggal 3 Bu. Oh, tanggal 3. Sampai tanggal 3, Bapak Ibu kemarin sudah disampaikan kepada para Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Kaprodi menyampaikan bahwa prodi ini akan mengirim satu paper atau berapa paper gitu sampai tanggal 3 supaya kami prepare eh, nggak ada yang isi dari prodi misalkan kami akan lelang ke yang lain gitu yang individu atau personal atau bahkan mungkin mahasiswa dan sebagainya. Sayang kalau nggak diisi Bapak Ibu. Ya. Baik, cukup mungkin Bu ya. Maka ada lagi boleh pertanyaan? Cukup kalau nggak ada jam 11 juga Pak. Baik, baik Bapak Ibu, demikian sosialisasi dari saya tadi untuk hibah penelitian dan PKM internal. Lalu yang keduanya sosialisasi terkait GCBME Conference. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh Bapak Ibu menghubungi kami ya di RPM. Begitu. Demikian saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah sampai di penghujung kegiatan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan informasi yang lebih jelas terkait hibah penelitian dan PKM internal ULBI tahun 2025 dan mengenai kegiatan GCBME. Saya Delia Fauzia selaku moderator. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu. Waalaikumsalam Nuhun Bapak warahmatullahi Ibu wabarakatuh. semuanya. Nuhun Bapak Ibu. Sukses, Terima kasih, Pak. lancar program. Amin.